Pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Fiona menjumpai Anda kali ini dalam program Dialog Khusus Mitra TV. Dan pemirsa, kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik. Kita akan melihat bagaimana perkembangan serta target untuk kemajuan Kabupaten Lampung Tengah untuk kedepannya. Dan saya sekarang sudah berada di Kabupaten Lampung Tengah, turut hadir bersama kami narasumber kita pemirsa. Beliau adalah Bapak Imam Fatkuroji SSTP MIP. Beliau adalah Kepala Bapeda dari Kabupaten Lampung Tengah. Assalamualaikum Pak Imam, apa kabar? Salam sehat Mbak Fiona. Sehat ya Pak ya? Baik, senang sekali Pak Imam sudah meluangkan waktunya untuk dapat berbincang bersama kami Mitra TV. Ini sangat luar biasa sekali, kita akan berbincang kurang lebih nanti 1 jam ke depan ya Pak ya. Kita akan berbincang bagaimana sebenarnya perkembangan dan juga apa saja sebenarnya yang akan menjadi target-target untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Namun sebelumnya saya bincang dulu nih dengan Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Lampung Tengah. Sebelum kita berbincang tentang Kabupaten Lampung Tengah, mungkin sebagai informasi dan juga edukasi kepada pemirsa nih Pak, sebenarnya apa sih Pak tugas pokok dari Bapeda ini? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Fiona. Bapeda Lampung Tengah ini adalah salah satu perangkat daerah yang ada di Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki tugas dan fungsi mengkoordinasikan perencanaan pembangunan, kemudian juga melakukan evaluasi tentang target-target pembangunan kita, juga memiliki fungsi koordinasi lintas sektor. Jadi berkaitan dengan isu strategis, tema-tema pembangunan, lintas sektor, lintas perangkat daerah, juga dengan pihak lain, baik instansi vertikal dan lain sebagainya. Ini ada di Bapeda fungsinya. Oke, berarti dalam perencanaan pembangunan ini, pembangunan dalam bidang sektor apa saja sih Pak yang direncanakan oleh Bapeda? Di semua sektor, berkaitan dengan infrastruktur tentunya, kemudian sektor pembangunan manusia, kemudian ada di sektor perekonomian, sebuah sektor itu direncanakan di Bapeda. Jadi kita bertugas memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah itu secara partisipatif, nah itu bisa menangkap persoalan yang ada di masyarakat, kemudian juga secara kolaboratif bisa kita menangkap juga aspirasi dari pokok-pokok pikiran DPRD yang ada di DPRD yang disampaikan masyarakat melalui reses dengan kawan-kawan DPRD. Kemudian juga memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah itu selaras dengan program yang ada di provinsi dan nasional. Nah, itulah fungsi strategis Bapeda. Oke, berarti dari masyarakat memberikan aspirasinya kepada wakilnya, lalu dibuat perencanaan di Bapeda, begitu ya Pak ya. Nah, berarti dalam perencanaan ini kan perencanaan itu setiap dalam awal tahun atau setiap awal pergantian dari wakil kepala daerah? Bagus nih pertanyaannya Mbak Fiona. Jadi ada perencanaan yang jangka panjang, namanya rencana jangka panjang daerah itu 20 tahun. Kemudian ada perencanaan 5 tahunan yang disebut dengan rencana jangka menengah daerah RPJMD. Ini yang dibuat setiap pergantian kepala daerah dan wakil kepala daerah baru. Nah, jadi kita hari ini dalam tahapan penyusunan RPJMD periode 2025-2029. Kemudian ada juga perencanaan yang sifatnya tahunan, namanya Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD. Nah, itu juga sampai kepada tingkat perangkat daerah yang disebut Rencana Kerja. Nah, inilah yang menjadi dasar nanti pengambilan kebijakan kaitan dengan alokasi keuangan daerah, yang pada akhirnya nanti APBD, yang kita kenal pada umumnya APBD. Nah, itu prosesnya cukup panjang sekali, sehingga sampai menjadi APBD itu juga mengacu pada perencanaan jangka menengah daerah. Ini kurang lebih seperti itu. Oke, Pak, mungkin boleh berikan informasi juga kepada masyarakat ini yang mungkin dalam perencanaan yang saat ini sedang digodok, begitu ya? Dalam perencanaan pembangunan yang saat ini sedang digodok oleh Bapeda, untuk yang jangka pendek dan juga mungkin jangka panjangnya, misalnya pembangunan dalam bidang apa? Yang pertama, kita yang pasti secara jangka panjang secara makro, kalau untuk perencanaan sendiri hari ini kita sedang menyusun namanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RPJMD 5 tahunan, di mana itu merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di Lampung Tengah ada
Bapak Dr. Haji Ardhito Wijaya dan Pak Komangko Heri punya mimpi, punya janji. Nah, ini yang kita jabarkan dalam RPJMD selama 5 tahun. Ada program-program yang sifatnya strategis, jangka menengah seperti infrastruktur. Nah, itu tentu strategis banget. Kemudian berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian penanganan berkaitan dengan stunting dan sebagainya. Ini yang sifatnya jangka menengah yang harus ditangani secara berkelanjutan. Artinya setiap tahun harus ada progres yang baik. Kemudian jangka pendek yang sifatnya segera, ini kaitan dengan pelayanan publik, reformasi birokrasi, kemudian manajemen ASN, ini yang sifatnya jangka pendek dan mendesak. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke. Ini ada satu hal yang menarik tadi, salah satu yang menjadi perancangan untuk jangka menengah saat ini adalah salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Di mana kita tahu kalau masyarakat itu yang paling didambakan salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Meskipun di Provinsi Lampung kemarin juga menjadi salah satu target pembangunan infrastruktur oleh Presiden kita yang sebelumnya, begitu ya. Nah, ini dalam jangka menengah ini Pak, untuk pembangunan infrastruktur ini boleh mungkin diberikan sedikit bocoran, ini targetnya di daerah mana? Kita ada 28 kecamatan di Provinsi Lampung. Di Lampung Tengah. Jadi Mbak Fiona, kita punya jalan yang menjadi kewenangan kabupaten itu kurang lebih 1.119 km. Ini kabupaten punya. Kabupaten punya, kewenangan kabupaten yang harus ditangani oleh Kabupaten Lampung Tengah. Nah, kita dari sejumlah jalan itu, jalan mantap kita, mantap ini artinya settle, dia bagus, kita tidak mencapai 50% atau belum mencapai 50%. Kita baru 46%. Nah, artinya pemerintah daerah ini harus punya upaya yang lebih ekstra lagi. Bagaimana jalan kabupaten ini bisa naik persentase jalan mantapnya. Maka yang kita lakukan hari ini di 28 kecamatan sudah kita lakukan pemetaan, kita sudah melakukan prioritas pembangunan. Karena Pak Bupati, Pak Ardhito, dan Pak Komangko Heri ini menjadi target utamanya menyelesaikan infrastruktur. Karena kalau infrastrukturnya ini selesai, maka memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga memberikan akses kepada pendapatan masyarakat. Jadi ini harus diselesaikan dulu. Maka kita di tengah efisiensi, beliau tetap memprioritaskan infrastruktur harus segera diselesaikan. Kalau mana kecamatan, semua prioritas, Mbak. Semua prioritas. Semua prioritas. Tapi mungkin nanti secara berkesinambungan, semua akan diselesaikan satu persatu oleh Pak Bupati, karena memang misi beliau adalah pembangunan infrastruktur. Salah satu menjadi misi dari Pak Bupati dan Wakil Bupati adalah pembangunan infrastruktur. Karena ini urat nadi dalam perekonomian. Betul sekali. Nah, ada yang menarik tadi Bapak sampaikan, meskipun sekarang di tengah efisiensi, tapi juga ini menjadi prioritas untuk memaksimalkan apa yang sudah menjadi cita-cita dari Pak Bupati dan juga Wakil Bupati. Nah, ada dampaknya nggak Pak efisiensi ini Pak? Ya, jadi ini sudah menjadi komoditas publik bahwa hari ini Pak Presiden itu menerbitkan instruksi Presiden efisiensi untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, kegiatan yang tidak bersentuhan langsung kepada masyarakat. Apa itu? Contoh kegiatan yang sifatnya seremonial, kemudian kegiatan yang sasarannya tidak memberikan, tidak tertuju langsung kepada masyarakat miskin, kepada objek langsung kepada masyarakat, itu dialihkan. Jadi kita kemarin sudah melakukan efisiensi, kemudian ada pergeseran anggaran juga, di mana salah satunya Pak Bupati, Pak Ardhito, dan Pak Komangko Heri memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang tidak mendukung seperti makan dan minum, perjalanan dinas, hal-hal lain yang sifatnya seremonial itu dialihkan kepada infrastruktur. Kepada infrastruktur. Ya, betul. Karena ini untuk kesejahteraan. Ya, karena beban kita untuk infrastruktur cukup berat, ya 1.119 km lebih dengan tingkat kemantapan jalan hanya 46%. Targetnya? Ya, targetnya kita secara gradual kita ingin naikkan
ke 50% dan seterusnya. Jadi kita continue harus konsen ke situ ya. Baik. Nanti kita akan bincang lagi ya Pak ya di segmen selanjutnya. Ini sangat luar biasa sekali tentunya untuk melihat bagaimana perkembangan dan juga apa yang menjadi target pemerintah daerah pemirsa khususnya di Kabupaten Lampung Tengah ini untuk ke depan. Kita akan berbincang di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Mitra TV dalam dialog khusus dan kami masih berbincang dengan Kepala Bapeda Kabupaten Lampung Tengah pemirsa. Beliau adalah Bapak Imam Fatkuroji SSTP MIP dan kita masih membahas seperti apa sebenarnya pertumbuhan dan juga perkembangan dan juga apa yang menjadi target sasaran pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah. Tadi di segmen 1 kita sudah berbicara banyak sekali apa yang menjadi target dan juga sasaran bidikan dari Kabupaten Lampung Tengah nih Pak ya, untuk kedepannya tentunya untuk menuju apa yang sudah menjadi cita-cita dari Bupati dan Wakil Bupati dan tentunya untuk kesejahteraan dari seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Baik Pak Imam, kembali saya mungkin kita akan sedikit bertanya kembali nih Pak terkait isu strategis yang mempengaruhi pencapaian di Kabupaten Lampung Tengah dari segi pembangunan yang saat ini menjadi isu strategis ini apa sih Pak? Baik, makasih Mbak Fiona. Yang pertama itu kaitan dengan sumber daya manusia Mbak. Jadi kemiskinan itu isu strategis kita masih yang kemiskinan kita masih ada 10,37% masyarakat Lampung Tengah ini masih masuk dalam kategori miskin. Kemudian 0,73 itu masuk dalam miskin ekstrim. Artinya miskin ekstrim ini ya apa bahasa ini mungkin level miskin yang lebih tinggi ya, desil 1, desil 2. Kemudian kaitan dengan stunting, ini menjadi isu strategis juga. Jadi kita masih ada, alhamdulillah kita turun ya dari 16,7 hari ini kita 15% stunting kita. Itu dari aspek sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, tadi sudah saya sampaikan berkaitan dengan isu strategis pembangunan infrastruktur yang masih kurang. Kemudian yang ketiga kaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita cukup stabil, baik, kita 4,6%, tetapi ini menjadi isu strategis karena Lampung Tengah ini cukup bergantung pada sektor pertanian. Kemudian yang keempat, itu isu strategis berkaitan dengan pengangguran, ya, peningkatan partisipasi angkatan kerja. Nah, ini juga menjadi isu strategis karena bagian juga dari pertumbuhan ekonomi tadi. Nah, kemudian yang kelima, ini tidak kalah penting kaitan dengan fiskal daerah. Nah, artinya kita hari ini kemampuan fiskal daerah ini menjadi isu strategis juga di tengah efisiensi yang tadi kita bahas, gitu kan. Kemudian dana transfer dari pusat yang terus menurun. Nah, ini kira-kira inilah persoalan-persoalan pembangunan yang hari ini turut mempengaruhi target-target capaian yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Kira-kira seperti itu, Mbak. Tadi kan saya Bapak sampaikan ada masalah SDM, infrastruktur, ekonomi, begitu dan juga beberapa hal yang menjadi isu strategis. Artinya di sini kan pemerintah ini harus punya banyak strategi untuk kembali membangun dalam hal SDM dan infrastruktur dan lain-lain. Tapi saat ini yang menjadi paling concern oleh pemerintah apa ini Pak dari beberapa hal tadi yang disampaikan? Ya, Pak Bupati, Pak Dr. Haji Ardhito Wijaya ini sangat concern dengan sumber daya manusia, ya SDM, karena itu investasi penting dalam pembangunan. Jadi alokasi yang cukup besar di sektor pendidikan, sektor kesehatan. Jadi ini menjadi prioritas utama. Jadi beliau ingin secepatnya stunting bisa tertangani, karena ini berkaitan dengan generasi mendatang. Kemudian beliau ingin juga program-program kemiskinan ini cepat berjalan, sehingga masyarakat ini juga bisa cepat teratasi kaitan dengan kesejahteraan sosial. Beliau juga concern berkaitan dengan penanganan jaminan sosial bagi masyarakat miskin. Bagaimana orang yang tidak mampu bisa berobat dengan baik. Maka beliau
kaitan dengan pembangunan yang ada di puskesmas, kemudian kualitas pendidikan dasar kita. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi concern utama dan itu membuahkan hasil. Jadi kita hari ini indeks pembangunan manusia Kabupaten Lampung Tengah ini untuk level kabupaten di luar kota ya, di luar kota metro, Kota Bandar Lampung, kita tertinggi seprovinsi Lampung. Untuk seluruh kabupaten? Seluruh kabupaten di luar kota, untuk IPM, Indeks Pembangunan Manusia, kita tertinggi seprovinsi Lampung. Ya, jadi artinya ini efek dari fokus kebijakan pemerintah daerah dalam rangka menciptakan pemerataan pendidikan, kemudian menciptakan juga kualitas kesehatan, karena ini berpengaruh terhadap usia harapan hidup. Juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena ini pendapatan per kapita, pengeluaran per kapita, kemudian juga berkaitan dengan stabilitas wilayah dan sebagainya. Jadi ini juga pengaruhnya cukup besar. Oke, kalau kita melihat ya Pak ya di Provinsi Lampung, di Kabupaten Lampung Tengah ini pada khususnya itu adalah mereka itu kita bisa melihat ada petani sayur, terus juga banyak sekali komoditas ya Pak ya, seperti padi, jagung, singkong ya Pak ya. Dan juga tapi saya juga melihat Kabupaten Lampung Tengah itu juga identik dengan para pedagang, begitu ya. Tentu kan posisi, nah ini kalau kita melihat dari seluruh latar belakang dari masyarakat Lampung Tengah, posisi strategis nih yang dihasilkan oleh Kabupaten Lampung Tengah untuk menunjang pembangunannya ini yang paling besar dari sektor apa? Baik, ini bagus nih Mbak, ini menarik pertanyaan ini. Jadi Lampung Tengah ini kita bertumpu di sektor primer. Sektor primer ini ya sektor pertanian, perkebunan. Ini bagus memang, tetapi di satu sisi sektor primer ini rawan ketika terjadi cuaca yang tidak baik, ya kan? Kemudian juga ketika terjadi hama dan seterusnya. Ini sangat rawan, meskipun Lampung Tengah ini kita secara stabil ya setiap tahunnya lebih dari 20% berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Ini peran strategis Lampung Tengah luar biasa. Tetapi kita harus mulai bergeser ke sektor sekunder, yaitu industri. Maka kita ingin mengembangkan secara intensif kaitan dengan UMKM kita. Jadi kita harus melakukan pemberdayaan petani-petani kita supaya lebih mandiri. Maka kalau di istilah di pusat namanya hilirisasi. Ya, bagaimana kita bisa mengolah produk-produk pertanian kita menjadi memiliki nilai tambah. Nah, ini menjadi salah satu program unggulan yang ingin Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati lakukan. Itu saya lihat dari potensi Lampung Tengah. Karena kalau kita bertumpu pada sektor pertanian terus, maka ini cukup rawan ketika terjadi cuaca yang tidak baik, ketika terjadi serangan hama, juga ketika terjadi harga yang tidak stabil. Nah, itu kan salah satu tantangannya juga. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke. Kalau untuk menuju hilirisasi, Pak, kalau boleh tahu mungkin bisa diinformasikan juga. Ini kan UMKM ya? Iya, UMKM. Kita adalah UMKM. UMKM di Lampung Tengah ini terkenalnya dari bidang apa sih, Pak? Terus programnya ini apa saja nih kira-kira yang untuk UMKM? Ya, untuk tahap pertama kita concern untuk peningkatan kapasitas UMKM kita melalui pelatihan-pelatihan. Ya, kemudian yang kedua, kita memberikan kemudahan perizinan. Ya, tadi pemerintah daerah saat ini sudah memiliki mall pelayanan publik, kemudian kita punya program perizinan yang gratis dan mudah. Kemudian yang ketiga, kemarin juga Pak Bupati sudah mengumpulkan dunia usaha untuk berkolaborasi membina UMKM kita. Nah, jadi tidak hanya pemerintah daerah, jadi Pak Bupati, Pak Wakil Bupati ingin melibatkan dunia usaha, bagaimana sama-sama membina UMKM kita supaya naik kelas. Nah, mereka bisa sama-sama tumbuh, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Oke, berarti ini untuk para UMKM, karena kan kalau kita bicara UMKM artinya mereka ini masih dalam usaha kelas kecil menengah ya Pak, kecil menengah. Artinya mungkin ada yang masih kesulitan dalam bentuk pendanaan dan lain, terus membutuhkan perizinan. Sekarang ini di Kabupaten Lampung Tengah ini untuk izin
Gratis, mudah, cepat. Mudah, cepat karena sudah ada mall pelayanan satu pintu ya Pak? Ya, mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik ya. Itu tepatnya di dinas mana? Itu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Oke, di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu. Ini masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dia yang punya usaha, segera mungkin yang akan membuat izin. Nah, ini dia kan ini salah satu dukungan pemerintah daerah untuk bisa memajukan UMKM yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Baik, nanti kita akan bincang lagi di segmen selanjutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bergabung bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami dalam dialog khusus Mitra TV dan masih bersama saya pemirsa. Kami masih juga bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Kepala Bapeda Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Imam Fatkuroji SSTP MIP, dan tentu kita masih membahas terkait seperti apa perkembangan dan juga target pembangunan untuk Kabupaten Lampung Tengah. Dan ini tentunya juga sebuah informasi dan juga edukasi kepada masyarakat khususnya Kabupaten Lampung Tengah untuk bisa melihat seperti apa sebenarnya yang menjadi target-target dari pemerintah daerah dan juga apa yang sudah dicapai oleh pemerintah daerah kita untuk masyarakat. Baik, Pak Imam, kita akan kembali bincang nih Pak Imam. Tadi salah satu yang menjadi peranan dari Bapeda ini adalah sebuah perencanaan dalam pembangunan dan juga evaluasi dan berkoordinasi begitu ya dengan beberapa antar dinas dan juga antar lini. Nah, lalu Bapak kalau untuk peran penting dari Bapeda ini Pak dalam merumuskan visi misi dari wakil daerah kita, dari bupati dan juga wakil bupati kita Kabupaten Lampung Tengah, apalagi ini kan untuk periode baru ya Pak ya, belum ada 100 hari kerja. Betul. Silakan. Jadi saat ini kita sudah merumuskan visi dan misi pemerintah daerah ya, yang itu diramu dari janji politik, kemudian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah ketika berkampanye gitu. Seperti apa sih Lampung Tengah ke depan mimpinya? Jadi Lampung Tengah ke depan, 5 tahun ke depan itu adalah Lampung Tengah yang unggul, adil dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. Nah, jadi itulah Lampung Tengah, mimpinya Lampung Tengah yang unggul, adil dan sejahtera. Itu dijabarkan menjadi 5 misi utama, yaitu yang pertama adalah unggul berkaitan dengan sumber daya manusia. Jadi pembangunan sumber daya manusia. Yang kedua itu adalah pembangunan infrastruktur yang adil dan merata. Kemudian yang ketiga yaitu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan UMKM. Kemudian yang keempat itu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian yang kelima itu adalah stabilitas keamanan yang harmonis dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. Inilah visi dan 5 misi Pak Dr. Haji Ardhito dan Pak Komangko Heri. Kemudian ada program-program prioritas beliau, program prioritas atau program unggulan, yaitu yang pertama itu kaitan yang saya sampaikan tadi, yaitu pembangunan infrastruktur yang merata. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan UMKM. Kemudian yang ketiga ini adalah penataan terbagus Terbanggi Besar, Bandar Jaya, Gunung Sugi. Jadi penataan terbagus. Jadi artinya seperti apa ini? Penataan kota. Ini kan wilayah perkotaan, Mbak. Iya. Ya, jadi mulai dari Terbanggi Besar, Bandar Jaya, Gunung Sugi. Ini menjadi concern Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Bagaimana wajah Bandar Jaya ini berubah. Dalam tata ruang. Tata ruangnya, kemudian. Jadi target berarti. Iya, target strategis. Prioritas pembangunan. Berubah wajahnya, lebih bersih, lebih bagus kan, karena menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi juga, wajah ibu kota juga, ibu kota negara, ibu kota kabupaten kan, jadi itu penataan. Kemudian yang berikutnya yaitu prioritas beliau adalah digitalisasi pemerintahan juga, jadi tata kelola pemerintahan yang lebih baik, lebih nilai-nilai good governance itu bagaimana itu bisa
teraplikasi dengan baik. Nah, ini tentu tidak mungkin visi, misi, mimpi, program prioritas ini hanya dilaksanakan oleh pemerintah daerah saja. Perlu kolaborasi lintas sektor, baik dunia usaha, masyarakat, kemudian media, peran penting gitu. Kemudian kelompok-kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Jadi kita berharap kolaborasi lintas sektor tadi bisa mewujudkan mimpi Lampung Tengah yang unggul, adil dan sejahtera. Oke, jadi nanti Lampung Tengahnya menjadi Lampung Tengah yang unggul dalam segala sektor, dari segala bidang, dan juga andil tadi Pak ya, dan juga tentunya sejahtera itu adalah kembali lagi karena tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat. Artinya ini butuh dukungan yang sangat kuat juga dari masyarakat ya Pak ya, dukungan, doa juga dari masyarakat, bukan hanya tadi disampaikan tugas pemerintah saja, jadi masyarakat terus mengawal, mengawasi, dan juga tentu mendoakan program ini berkolaborasi ya. Oke, kalau saat ini Pak yang dari beberapa visi misi dari Bapak Bupati dan juga Wakil Bupati targetkan yang dalam, karena ini memang masih baru mungkin belum mencapai 100 hari bekerja begitu ya. Saat ini sudah mulai berjalan atau mungkin sudah mulai permulaan untuk menjadi perencanaan katanya. Jadi Pak Bupati ini punya tagline, Pak Bupati dan Pak Wakil ini adalah berbenah. Ya, berbenah dalam arti berbenah ini kan sebuah kata yang sangat filosofis ya. Artinya kita melakukan perbaikan di semua sektor. Kemudian kita mulai dari hal yang kecil. Dari hal yang kecil, dan Pak Bupati selalu menekankan jangan bertumpu pada APBD. Tidak semua perbaikan itu membutuhkan uang. Membutuhkan tekad, mimpi, gerakan, apa yang bisa dibenahi. Artinya tata kelola yang lebih baik, perencanaan yang lebih menyentuh persoalan yang ada di masyarakat. Semua sektor dibenahi. Artinya beliau di 100 hari ini mengajak seluruh jajaran perangkat daerah untuk sama-sama berbenah, melakukan perbaikan yang secara terus-menerus, secara gradual. Kemudian beliau selalu cukup sensitif dengan yang namanya pengaduan dari masyarakat. Artinya birokrasi ini harus responsif dengan pengaduan masyarakat. Selalu ketika masyarakat membutuhkan harus selalu turun menjawab persoalan itu. Nah, itu. Jadi lebih dekat dengan masyarakat. Iya, lebih dekat dengan masyarakat. Jadi kalau saya melihat hari ini yang ingin beliau benar adalah mindset birokrasi dulu. Mindset birokrasi. Ya, mindset birokrasi. Mentalnya harus kita rubah dulu. Jadi kita berbenah, kita adalah pelayan masyarakat. Artinya selalu beliau menekankan bagaimana kita selalu bisa menjawab harapan dan doa masyarakat. Kita menjadi bagian dari solusi masyarakat. Itu yang beliau inginkan. Jadi mindset birokrasi dulu dibenahi supaya karena ini adalah kuncinya begitu karena untuk melayani masyarakat arahnya ke sini semuanya begitu ya. Dan juga supaya masyarakat merasa mungkin pemerintah kita selalu ada gitu ya, selalu dekat dengan masyarakat. Ini luar biasa sekali, kita bisa melihat berarti inilah yang saat ini dilakukan oleh Bupati dan juga Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah adalah berbenah. Artinya berbenah dari birokrasinya, karena ini nanti mengalirnya juga kepada masyarakat. Untuk kepentingan semua dilakukan untuk kepentingan masyarakat begitu ya. Baik, kita ada di penghujung dari dialog kita pada hari ini. Sangat luar biasa sekali Pak terkait bagaimana kita melihat perkembangan dan juga target yang menjadi pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah. Nah, sebagai closing statement dari Pak Kepala Bapeda, kepada mungkin ada pesan juga untuk pemirsa di rumah, silakan. Ya, ini untuk masyarakat Lampung Tengah ya. Jadi kita sudah pemerintah daerah, khususnya Bupati, Wakil Bupati terpilih, Pak Dr. Haji Ardhito Wijaya, Pak Komangko Heri, ini berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi kita hari ini Lampung Tengah sudah memiliki mall pelayanan publik. Jangankan perizinan, paspor saja sudah bisa dibuat loh Mbak di MPP kita, di mall pelayanan publik. Ya, jadi kita sudah melayani paspor, bahkan tidak hanya Lampung Tengah, seluruh kabupaten juga bisa memanfaatkan layanan yang ada di Lampung Tengah. Maka kepada masyarakat Lampung Tengah, maksimalkan fasilitas pelayanan publik yang diberikan, yang disediakan oleh pemerintah daerah. Kemudian yang kedua,
tentu pemerintah daerah hari ini ada keterbatasan dalam pembangunan. APBD yang hari ini terbatas, kapasitas fiskal kita yang cukup terbatas, tetapi Pak Bupati, Pak Wakil Bupati senantiasa berusaha memberikan prioritas pembangunan yang paling dibutuhkan masyarakat, yaitu hari ini infrastruktur. Kemudian yang berikutnya tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, salah satunya yaitu kolaborasi dari masyarakat. Jadi kita juga mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat dan semua lintas sektor, stakeholders, para pemangku kepentingan yang ada di Lampung Tengah untuk bersama-sama menyelesaikan problem persoalan isu strategis berkaitan dengan kemiskinan, kaitan dengan stunting, pemberdayaan UMKM, ya Bapeda sebagai kolaborator dalam rangka pembangunan membuka ruang yang lebar kepada seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama kita kolaborasi. Dunia usaha, perguruan tinggi, kemudian organisasi kemasyarakatan dan sebagainya. Ayo kita sama-sama bersama dengan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati berbenah membawa masyarakat Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Tengah yang lebih unggul, lebih adil dan lebih sejahtera. Baik, ini luar biasa sekali. Tujuan utamanya adalah bagaimana menuju masyarakat yang unggul, adil, sejahtera, dan juga dari pemerintah daerah sudah banyak sekali memberikan fasilitas-fasilitas ya. Tadi salah satunya adalah pelayanan untuk publik yang bisa diakses atau bisa didapatkan secara gratis. Gitu ya, secara gratis, sehingganya ini silahkan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah ini bisa langsung memanfaatkan fasilitas diberikan untuk masyarakat, karena semua yang diberikan ini adalah pembangunan ini dimaksimalkan. Pembangunan ini tentu direncanakan juga untuk kesejahteraan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, dan tentu masyarakat juga harus memberikan dukungan, support yang sangat luar biasa untuk para pemerintah daerah. Pak Imam, terima kasih sudah berbincang bersama kami. Terima kasih juga pemirsa sudah bergabung bersama kami dalam dialog khusus Mitra TV bersama dengan Kepala Bapeda Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Imam Fatkuroji SSTP MIP, membahas terkait bagaimana perkembangan serta yang menjadi target pembangunan ke depannya Kabupaten Lampung Tengah. Saya Fiona Dewi, terima kasih, sampai jumpa.